Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat untuk melaksanakan aktivitas, semangat untuk belajar, untuk menggapai cita-cita. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Saki bin Sinaga. Kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri pada topik refleksi untuk pertemuan pertama. Tahukah kamu apa itu refleksi? Refleksi itu adalah pencerminan. Jadi kalau setiap hari kita bercermin di kaca, kita melihat bayangan kita. Bagaimana hubungan kita sendiri dengan bayangan kita itu di dalam bercermin. Nah, itulah yang akan kita bahas pada refleksi. Jadi refleksi itu adalah pencerminan, bagaimana hubungan daripada benda dengan bayangannya dengan pencerminan. Baik, jadi refleksi itu adalah transformasi yang memindahkan titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin atau pencerminan. Jadi kalau kita setiap pagi mau pergi ke sekolah, mungkin kita pertama sekali memastikan sudah rapi atau belumnya itu dengan melihat cermin. Jadi kalau kita lihat nanti di cermin itu, jarak kita dengan cermin samalah jaraknya dengan jarak bayangan kita terhadap cermin. Dan jarak kita dengan bayangan itu akan membentuk tegak lurus antara cermin dengan bayangan dan cermin dengan diri kita. Jadi itulah dia pada pencerminan. Nah, jadi di dalam matematika, bagaimana pencerminan ini bisa kita gunakan mencari bayangan daripada suatu benda. Baik, jadi dalam pencerminan ada 7 jenis nanti dia pencerminan yang akan kita bahas di sini. Pertama itu pencerminan terhadap titik pusat O 0,0 atau ini disebut juga nanti pencerminan tegak lurus pada bidang X, Y. Dan yang kedua ada nanti dia refleksi terhadap sumbu X atau pencerminan terhadap sumbu X. Selanjutnya ada refleksi pada sumbu Y. Dan ada juga refleksi terhadap garis X sama dengan Y atau Y sama dengan X. Ada juga refleksi terhadap Y sama dengan minus X. Dan ada juga dia nanti refleksi pada X sama dengan A. Dan yang ketujuh itu refleksi terhadap garis Y sama dengan B. Jadi yang 7 ini akan kita pelajari pada pencerminan. Jadi ada dia 7 pencerminan yang harus kita pelajari. Kita mulai saja dari pencerminan yang pertama terhadap titik pusat atau titik koordinat O 0,0. Jadi kalau dinotasikan nanti ini dibuat simbolnya dengan simbol MO, M-nya besar, O-nya kecil. Jadi kita ingat dulu koordinat Kartesius. Misalkan ini ada suatu titik, kita misalkanlah nama titiknya ini. Nih, tapi sebelumnya kita ingat dulu ya, dalam koordinat Kartesius yang mendatar itu adalah sumbu X, sedangkan yang ke atas yang vertikal itu adalah sumbu Y. Nah, sekarang titik P, X, Y mau kita cerminkan kepada titik 0,0. Nah, inilah dia 0,0 yang di tengah-tengah ini, perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Jadi ini mau kita cerminkan terhadap titik 0,0. Maka nanti kita lihat X, Y ini jaraknya ke titik 0,0 akan sama nanti jaraknya itu juga dari 0,0 ke bayangan daripada P. Atau kita tulis nanti P aksen, X aksen, Y aksen. Jadi ini jarak dari P ke titik 0,0 akan sama dengan dari 0,0 ke P aksen. Inilah bayangannya yang kita sebutkan nanti dia dengan P aksen
yaitu minus X, minus Y. Jadi bayangan daripada X, Y terhadap titik pusat 0,0 itu adalah minus X, minus Y. Jadi X aksennya sama dengan minus X dan Y aksennya sama dengan minus Y. Itulah dia refleksi terhadap titik 0,0. Jadi ini bisa kita tulis P, X, Y direfleksikan terhadap titik 0,0 menghasilkan P aksennya itu sama dengan minus X, minus Y. Atau dengan kata lain bayangannya itu dari X, Y sama-sama kita kali minus menjadi minus X, minus Y. Oke. Jadi ini dia kita buat contohnya. Kita refleksikan terhadap titik 0,0. Misalkan ada titik A 6,3. Kita refleksikan dia terhadap 0,0, maka kita perolehlah bayangannya A aksennya itu sama dengan minus 6, minus 3. Jadi tadi tinggal kita sama-sama kali minus dia ya. Demikian juga B. Koordinatnya minus 2,2. Kalau kita refleksikan terhadap 0,0, maka B aksennya ini sama dengan minus 2 kali minus jadi 2 kali minus 2. Berarti jadi minus 2. Jawabannya adalah 2, minus 2. Sama-sama kita kali minus. Atau kita buat lagi contoh yang lain C. Titik koordinat C ini dia 7, minus 2. Kalau kita refleksikan ini terhadap 0,0 maka hasilnya menjadi minus 7,2. Sama-sama dikali negatif. Jadi bayangannya itu tinggal kali negatif aja dia titik semula itu. Itulah dia nanti bayangan daripada titik yang direfleksikan terhadap 0,0. Demikian juga dengan D. 1, minus 3. Kalau direfleksikan terhadap 0,0 maka menjadi minus 1,3. Demikian juga kalau kita ambil misalnya titik E. 2,3. Kalau kita refleksikan terhadap 0,0 sama-sama kali negatif menjadi minus 2, minus 3. Inilah dia titik daripada bayangannya. Jadi ini refleksi pada titik yang direfleksikan terhadap 0,0. Jadi cara cepatnya langsung saja sama-sama kita kali negatif atau sama-sama dikali minus. Sama itu ya, sama-sama dikali negatif. X-nya dikali negatif, Y-nya juga dikali negatif. Itulah yang menjadi bayangannya. Nah, jadi kalau pada bidang ini gambarnya seperti ini. Posisi aslinya itu yang berwarna orange ini. Yang pertama 1, 2, 3. Bentuknya segitiga seperti ini dia. Namun apabila direfleksikan bentuknya menjadi seperti yang warna hijau ini. Jadi ini 1 bayangannya 1, 2 bayangannya 2 aksen di sini. 3 bayangannya 3 aksen. 1 bayangannya 1 aksen, 2 bayangannya 2 aksen, 3 bayangannya 3 aksen. Jadi inilah dia posisinya. Kalau dicerminkan seperti inilah dia posisinya. Oke, jadi mudah ya. Tinggal kita lihat nanti titik daripada 1 itu kita kali minus, dapatlah dia titik 1 aksen. Titik 2 itu juga kita carilah dia, tinggal kali minus. Demikian juga untuk titik yang ketiga. Baik, kalau sudah paham pada titik 0,0, sekarang kita refleksi pada sumbu X. Ingat, sumbu X itu yang mendatar. Jadi misalkan ada dia titik A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu X. Maka kita perolehlah nanti di sini A aksennya itu sama dengan X, minus Y. Jadi kalau terhadap sumbu X dia direfleksikan, bisa langsung kita lihat di sini. Y-nya saja yang dikali negatif. Kalau tadi pada titik 0,0, X dan Y-nya dikali negatif. Sedangkan kalau pada sumbu X, Y-nya saja yang dikali negatif. X aksennya tetap, bayangan X-nya tetap, tetapi bayangan Y-nya berubah jadi negatif. Kita kali negatif dia.
maka A aksennya sama dengan X, minus Y. Nah, inilah dia untuk refleksi pada sumbu X. Dan kalau dibuat nanti dia berbentuk bidang, ini dia bidang segitiga 1, 2, 3 yang warna orange ya, maka bayangannya itu nanti menjadi 1 aksen, 2 aksen, 3 aksen yang berwarna hijau. Jadi ingat saja dia refleksi pada sumbu X, X-nya tetap, sedangkan Y-nya dikali negatif. Contoh, pencerminan titik 2,5 terhadap sumbu X adalah, maka langsung saja A aksennya 2-nya tetap, sedangkan 5-nya dikali negatif. Maka A aksen sama dengan 2, minus 5. Oke, gampang ya. Oke, ingat saja X-nya tetap, Y-nya dikali negatif. Itulah dia pencerminan terhadap sumbu X. Iya. Jadi kalau sudah bisa di situ, sekarang kita masuk refleksi pada sumbu Y. Kalau refleksi pada sumbu Y, ingat sumbu Y itu yang vertikal, yang ke atas ya. Maka ini titik A, X, Y, apabila direfleksikan dia terhadap sumbu Y, maka menghasilkan dia A aksennya itu sama dengan X-nya yang berubah. X-nya yang dikali negatif, sedangkan Y-nya tetap. Maka A aksennya itu sama dengan minus X, Y. Jadi ingat ya, terhadap sumbu Y, X-nya yang dikali negatif, sedangkan Y-nya tetap. Kalau tadi pada sumbu X, X-nya tetap, Y-nya dikali negatif. Sedangkan kalau pada sumbu Y, X-nya dikali negatif, Y-nya tetap. Nah, inilah dia kalau berbentuk bidang nanti. Ini yang orange, dia yang aslinya. Sedangkan posisi daripada bayangannya ini yang warna hijau. Bisa nanti kita lihat jaraknya itu 1 ke Y sama dengan 1 aksen ke Y. Demikian untuk seterusnya. Nah, contoh. Pencerminan titik 2,5 terhadap sumbu Y adalah, maka kita lihat aja yang berubah tadi, X-nya kita kali negatif, Y-nya tetap. Maka A aksennya itu sama dengan minus 2,5. Jadi itu saja dia. Tinggal kita kali negatif si X-nya, sedangkan Y-nya tetap. Bagaimana dengan refleksi pada garis Y sama dengan X? Nah, ini dia, kita misalkan titik A, X, Y. Mau kita refleksikan terhadap Y sama dengan X. Mana garis Y sama dengan X? Garis Y sama dengan X, inilah dia. Nah, jadi kalau kita refleksikan dia ke sini, maka kita perolehlah nanti bayangannya A aksen itu sama dengan kebalikannya Y, X. A aksen sama dengan Y, X. Tinggal kita balikkan saja dia. Dari tadi aslinya X, Y, maka bayangannya menjadi Y, X. Nah, ini perlu diingat ya, di dalam pencerminan atau refleksi, titik A dengan bayangannya A aksen itu tegak lurus pada garis yang menjadi pencerminannya atau refleksinya. Oke, jadi itu dia. Kalau refleksi pada Y sama dengan X, titik A-nya itu X, Y, maka hasilnya menjadi, kita balikkan saja Y, X. Nah, ini dia posisi bidang yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Yang aslinya warna orange, yang hasil daripada refleksinya warna hijau. Nah, contoh. Pencerminan titik A 2,5 terhadap Y sama dengan X adalah, nah ini tadi tinggal kita balikkan aja ya. Maka A aksennya itu sama dengan 5,2. Jadi tinggal dibalikkan saja dia. Baik, kalau sudah bisa di situ, sekarang pencerminan atau refleksi pada Y sama dengan minus X. Kalau Y pada minus Y sama dengan minus X. Sekarang kita lihat dulu, ini kita buat di sini titik A sama dengan X, Y. Jadi refleksi terhadap Y sama dengan minus X. Inilah dia garis Y sama dengan minus X. Nah, ini kalau kita refleksikan, maka kita ambillah dia bayangannya yang tegak lurus ya. Maka di sinilah dia hasilnya. Maka A aksennya ini
kita peroleh nanti dia sama dengan A aksennya itu sama dengan minus Y, minus X. Nah, jadi kalau pada refleksi Y sama dengan minus X, yang pertama kita balikkan dari X, Y menjadi Y, X, lalu kita kali minus lagi. Maka bayangannya itu menjadi minus Y, minus X. Itulah dia bayangannya. Balikkan lalu kali minus. Contohnya, pencerminan titik A 2,5 terhadap Y sama dengan minus X adalah, ya pertama kita balikkan 5,2 kali minus berarti A aksennya itu sama dengan minus 5, minus 2. Itulah bayangan daripada 2,5 direfleksikan terhadap Y sama dengan minus X. Gampang ya? Jadi tinggal kita balikkan lalu kali minus. Baik. Kalau sudah sampai di situ, sekarang kita refleksi pada garis X sama dengan A. Misalkan ini titik A, X, Y. Mau kita refleksikan pada suatu garis, garisnya itu X sama dengan A. Kita misalkan di sini X sama dengan A-nya. Nah, ini garisnya. Kita refleksikan titik A ini pada garis X sama dengan A. Maka diperolehlah di sini nanti A aksennya itu, ingat, jarak daripada A kepada cermin sama dengan jarak cermin kepada bayangan A. Maka kita perolehlah di sini, pasti jarak ini menjadi 2A ya. Karena dari sini dia menjadi 2A. Dikurang dengan X-nya tadi, maka 2A kurang X, Y. Maka bayangannya menjadi 2A kurang X, Y. Dari mana 2A-nya itu? Ingat tadi, dari sini kan A, dari sini ke sini juga A. Berarti dari bayangan ke cermin A, dari cermin ke aslinya juga A. Maka 2A kurang X, Y. Contoh, pencerminan 2,5 terhadap X sama dengan 3 adalah, maka langsung saja A aksennya itu sama dengan 2 kali 3 kurang 2 itu si X-nya, sedangkan Y-nya tetap. Maka kita perolehlah dia nanti A aksennya itu sama dengan 6 kurang 2,5. Maka A aksennya itu kita peroleh hasilnya menjadi 4,5. Inilah dia bayangan daripada titik A 2,5 dicerminkan atau direfleksikan terhadap X sama dengan 3. Jadi mudah dia ya, tinggal kita buat nanti dia bayangannya itu menjadi 2A kurang X, Y. Y-nya tetap, yang berubah itu si X-nya menjadi 2A kurang X. Baik, kalau sudah paham sampai di situ, sekarang kita masuk kepada refleksi pada garis Y sama dengan B. Misalkan ini titik X, Y. Sedangkan garis Y sama dengan B ini, kita cari bayangannya. Jadi inilah dia bayangannya. Di sini kita lihat X-nya tetap ya. X-nya tetap, Y-nya lah yang berubah. Y-nya yang berubah, maka bayangannya ini dari sini kita lihat menjadi X, 2B kurang Y. Jadi di sini yang berubah adalah Y-nya. X-nya tetap, Y-nya berubah menjadi 2B kurang Y. Inilah dia untuk refleksi pada garis Y sama dengan B. Contoh, pencerminan titik A 2,5 terhadap Y sama dengan 7 adalah. Nah, dari sini maka kita perolehlah A aksennya itu, X-nya kan tetap, berarti 2 kali 7 kurang 5. B-nya tadi kan 7 kan, berarti jawabannya sama dengan 2,2 kali 7 kurang 5. Maka A aksen sama dengan 2,14 dikurang 5. Maka A aksen sama dengan 2,9. Inilah dia bayangan daripada A 2,5 direfleksikan terhadap Y sama dengan 7. Oke, jadi dengan demikian bisalah kita peroleh sifat-sifat daripada pencerminan itu. A, B dicerminkan terhadap 0,0 menghasilkan bayangan minus A, minus B. Kalau A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya menjadi
A, minus B. A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya menjadi minus A, B. Pencerminan terhadap Y sama dengan X. A, B dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka diperoleh B sama dengan A. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan minus X, maka A, B dicerminkan terhadap Y sama dengan minus X, maka diperolehlah bayangannya minus B, minus A. Demikian juga pencerminan terhadap garis X sama dengan H, maka kita peroleh dia dari A, B, kita peroleh bayangannya menjadi 2H kurang A, B. Demikian juga untuk pencerminan terhadap Y sama dengan K, maka kita perolehlah dia A, B dicerminkan terhadap Y sama dengan K, maka diperolehlah dia bayangannya A, 2K kurang B. Inilah dia sifat-sifat pencerminan yang harus kita ingat ketika kita mencerminkan suatu benda. Jadi demikianlah pertemuan kita hari ini. Silakan diulang-ulangi. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, pencerminan pada bidang. Sekian dan terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, terus belajar, menggapai cita-cita. Salam sehat.